Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah dengan NIM 2348201114. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin beserta penyakit-penyakitnya. Baiklah, kita langsung mulai saja. Di sini kita masuk yang pertama, yaitu adalah pengertian. Apa sih itu sistem endokrin? Jadi, sistem endokrin itu terdiri dari sekumpulan kelenjar dan organ yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam tubuh manusia. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. Nah, organ dalam sistem endokrin itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid, yang keempat ada kelenjar pituitari, yang kelima ada kelenjar pineal, yang keenam ada adrenal, yang ketujuh ada pankreas, yang kedelapan ada ovarium dan testis. Baik, selanjutnya ada gambar. Nah, di gambar ini kita dapat melihat adalah organ-organ dalam sistem endokrin yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu organ yang terletak di otak bagian bawah, dia kecil, yang berfungsi untuk memberikan pesan pada kelenjar pituitari kapan untuk memproduksi dan berhenti untuk memproduksi hormon. Biasanya hipotalamus ini dianya berfungsi sebagai homeostatis atau kemampuan tubuh tetap stabil dalam lingkungan saat lingkungan berubah. Selanjutnya di sini kita ada melihat pituitary gland atau kelenjar pituitary yang letaknya ada di otak bawah belakang dekat batang hidung. Jadi kelenjar pituitary ini terletak di otak sebagai pusat dari sistem endokrin yang berfungsi memproduksi hormon-hormon pertumbuhan seperti hormon-hormon prolaktin untuk memproduksi ASI, hormon antidiuretik untuk menjaga tekanan darah, hormon estrogen pada wanita, dan testosteron pada pria. Kelenjar pituitari menggunakan pesan dari hipotalamus untuk memberitahu kelenjar yang lain tentang apa yang harus dilakukan. Selanjutnya di sini ada kelenjar pineal, yaitu yang terletak di otak juga di bagian belakang dari pituitary gland. Jadi kelenjar pineal itu adalah kelenjar yang memproduksi melatonin atau yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh untuk tidur di malam hari. Selanjutnya kita turun ke bawah, yaitu ada thyroid gland. Thyroid gland ini bisa kita lihat di dalam gambar. Dia terletak di bagian depan leher di bawah jakun. Fungsinya itu untuk bertanggung jawab atas pertumbuhan, kekuatan tulang, dan metabolisme pada tubuh manusia. Selanjutnya ada paratiroid yang benar-benar ada di belakang dua sayapnya kelenjar tiroid. Nah, di sini itu kelenjar paratiroid berfungsi sebagai pengontrol kadar kalsium, fosfor, dan di dalam tubuh untuk menjaga kesehatan tulang pada tubuh manusia. Baiklah, kita turun lagi ke bawah, itu ada timus. Apa sih itu timus? Timus itu merupakan suatu kelenjar yang berada di tengah rongga dada dan fungsinya adalah untuk melatih sel putih khusus, ya, dengan nama lain adalah limfositi, yang bergerak dari sumsum tulang ke timus. Selanjutnya ada adrenal glands atau selanjutnya yaitu ada adrenal glands atau kelenjar adrenal. Itu letaknya bisa kita lihat di dalam gambar, yaitu ada di atas setiap bagian ginjal. Adrenal memiliki fungsi yaitu memproduksi hormon adrenalin dan kortikosteroid untuk meningkatkan detak jantung dan aliran darah. Selanjutnya kita turun ke bawah, itu ada pankreas. Pankreas itu adalah enzim pencernaan, bisa kita ketahui itu, dan dia berada di samping lambung dan usus kecil, di antara lambung dan usus kecil. Pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan insulin dan glukagon yang nantinya akan mengontrol kadar gula dalam darah.
Selanjutnya ada testis untuk di pria. Testis ini terletak di dalam buah zakar atau dalam skrotum yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron, dan dari hormon itu bisa untuk meningkatkan pubertas, menumbuhkan rambut pada wajah dan tubuh, dan memproduksi sperma. Selanjutnya pada wanita itu ada ovaris atau ovarium yang terletak di dalam tubuh wanita, yaitu di dalam sistem reproduksi wanita, yaitu vagina, di mana ovarium ini akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita untuk yang nantinya untuk meningkatkan pubertas, mengatur siklus menstruasi, dan menjaga kehamilan pada wanita. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama itu ada diabetes. Nah, diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang paling umum di dunia yang ditandai dengan kadar gulanya atau kadar glukosa pada darah itu sangat tinggi. Diabetes disebabkan ketika tubuh tidak mampu memproduksi hormon insulin yang cukup dalam pankreas, yang bisa disebut dalam diabetes tipe 1, atau ketika tubuh mengalami penurunan sensitivitas organ terhadap insulin yang bisa kita sebut dalam diabetes tipe 2. Nah, di dalam diabetes ini penderita diabetes biasanya akan mengalami gejala yang pertama, selalu buang air kecil berlebihan, yang kedua merasakan haus yang sangat berlebihan, yang ketiga penurunan berat badan yang drastis, dan penglihatan akan menjadi kabur. Untuk pencegahannya, bisa kita lakukan yang pertama menjaga berat badan atau berat tubuh dengan ideal. Yang kedua menjaga pola makan yang sehat, seperti yang pertama hindari makanan dengan tinggi lemak jenuh seperti susu sapi, keju, es krim, sosis, nugget, dan yang lain sebagainya yang mengandung lemak jenuh. Terus yang kedua hindari makanan yang tinggi dengan natrium seperti garam atau bubuk-bubuk instan seperti mie instan. Lalu hindari makanan dengan tinggi karbohidrat seperti permen dan kue kering. Lalu menjaga porsi makan tetap stabil, tetap rutin berolahraga, berhenti merokok, dan memperbanyak minum air putih. Untuk pencegahan dalam obatnya, diabetes bisa meminum obat-obat sebagai berikut seperti metformin dan gliclazide serta sulfonylurea, dan kalau misalnya sudah sangat jauh atau sudah sangat parah, itu kita bisa melakukan suntik insulin. Sedikit informasi tentang pembentukan insulin. Ketika kita makan, pankreas akan membuat hormon insulin atau melepaskan hormon insulin, di mana mula-mula pekerjaan dari insulin ini yaitu 30 menit, lalu saat di puncak dia akan 2 hingga 3 jam, dengan durasi yang panjang seluruhnya itu 3-6 jam. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyakit yang kedua, ada hipertiroidisme. Apa sih itu hipertiroidisme? Jadi, hipertiroidisme adalah hipertiroid yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Meskipun hormon tiroid itu benar-benar sangat penting dalam kemampuan tubuh untuk mengatur metabolisme, cara tubuh menggunakan dan menyimpan energi, tetapi jika produksi hormon yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya. Penyebab tiroid yang paling umum yaitu dari penyakit Graves. Jadi apa sih itu penyakit Graves? Jadi penyakit Graves adalah sistem kekebalan tubuh yang memproduksi antibodi yang merangsang hormon secara berlebihan dalam tiroid. Jadi itu adalah penyebab dari hipertiroid. Gejala-gejala yang dialami oleh penderita hipertiroid, yang pertama merasakan kecemasan, yang kedua mudahnya marah, yang ketiga insomnia, yang keempat sering kelelahan, yang kelima itu sering tremor, yang keenam intoleran terhadap panas atau tidak tahan panas, yang ketujuh adalah jantung yang sering berdebar, yang kedelapan mengalami diare, dan khusus untuk perempuan yaitu mengalami menstruasi yang tidak stabil. Selanjutnya, pencegahan untuk para penderita hipertiroidisme, yang pertama bisa meminum obat-obatan seperti obat metimazol dan propiltiuracil. Lalu bisa juga melakukan terapi yodium radioaktif.
Dan yang tingkat akhirnya yaitu mengalami operasi pada tiroidnya. Selanjutnya, jika ada hipertiroid, maka ada penyakit hipotiroid atau kekurangan kelenjar tiroid. Jadi, hipertiroid seperti yang kita tahu, hipo yaitu kekurangan. Jadi, hipertiroidisme disebabkan oleh kurangnya produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Penyebab paling umumnya itu adalah dari penyakit Hashimoto, dan penyebab lainnya termasuk seperti dari perawatan medis untuk hipertiroid kayak operasi pengangkatan tiroid atau perawatan radioaktif yang bisa membuat pasien yang awalnya bisa saja menderita hipertiroid akan mengalami menjadi hipotiroidisme. Nah, di sini kita bisa tahu penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto adalah penyakit dengan kekebalan tubuh yang memproduksi antibodi yang dapat menyerang kelenjar tiroid. Selanjutnya itu adalah gejala-gejala yang akan dirasakan oleh penderita hipotiroid. Yang pertama, intoleran terhadap dingin atau tidak tahan dingin. Yang kedua, mengalami kelelahan yang berlebihan. Yang ketiga, kulit merasa lebih kering. Yang keempat, kuku menjadi lebih rapuh. Yang kelima, rambut menjadi lebih kasar. Yang keenam, nafas akan pendek jika berolahraga. Dan yang terakhir, yaitu suara akan menjadi lebih serak. Lalu untuk pencegahan dalam penyakit hipotiroid ini yaitu yang pertama bisa meminum obat levothyroxine yang isinya itu seperti hormon tiroid sintetis. Lalu bisa juga mengkonsumsi makanan yang beryodium seperti garam atau rumput laut atau telur ataupun udang dan susu, dan juga harus menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya kita masuk ke penyakit yang keempat yaitu akromegali. Nah, akromegali adalah penyakit yang timbul akibat tingginya produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone pada manusia atau pada orang dewasa. Peningkatan produksi hormon ini biasanya dipicu oleh tumor jinak yang ada di kelenjar pituitary. Akromegali umumnya terjadi pada orang dewasa berusia 30 hingga 50 tahun, tetapi tidak memungkinkan juga pada anak-anak juga mengalami akromegali. Baiklah, di dalam sini dapat kita lihat di dalam gambar perbandingan antara orang yang normal dengan orang yang penderita akromegali. Di sini dapat kita lihat ya, untuk tingginya saja sudah sangat berbeda. Dengan para penderita akromegali memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan manusia biasa. Karena di dalam kelenjar pituitary mereka, yaitu kelenjar pituitary ini kan seperti yang kita ketahui tadi adalah untuk memproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Nah, untuk penderita akromegali ini di dalam kelenjar pituitary-nya menghasilkan hormon tumbuh atau growth hormone yang berlebihan sehingga mereka tumbuh menjadi lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan usia mereka sendiri atau mengalami pembengkakan seperti pembengkakan tak pada tubuh. Nah, biasanya para penderita akromegali ini mengalami gejala-gejala seperti yang pertama, bengkak pada tangan, kaki dan muka. Yang kedua, mengalami pertumbuhan pada struktur wajah. Yang ketiga, mengalami perubahan pada tulang, seperti contohnya yaitu rahang yang semakin menonjol. Lalu yang keempat, mengalami kulit yang tebal dan kering, dan memiliki bau badan, serta berkeringat yang berlebihan, serta suara terdengar lebih rendah atau lebih dalam. Untuk pencegahannya, tidak ada pencegahan secara non-farmakologis, jadi untuk para penderita akromegali harus melakukan pencegahan seperti meminum obat-obatan, operasi, dan radioterapi. Obat-obatannya itu adalah golongan-golongan seperti golongan dopamin dan analog somatostatin. Baik, selanjutnya adalah penyakit yang terakhir atau PCOS, atau biasa yang disebut dengan polycystic ovarian syndrome. Nah, penyakit ini biasanya diderita oleh para wanita, di mana bisa kita lihat di sini ovariumnya memiliki
seperti ada batu-batu atau kantong-kantong yang tidak beraturan di dalam ovarium. Jadi, PCOS adalah penyakit ketika ovum atau sel telur pada perempuan tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Pada PCOS, ovarium menghasilkan hormon androgen yang berlebihan. Jadi, androgen itu adalah hormon seks pria yang biasanya ada pada wanita dalam jumlah kecil. Tetapi pada penyakit PCOS, biasanya hormon androgen meningkat pesat. Nah, kelebihan hormon ini bisa mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong yang berisi cairan atau kista. Lalu, untuk penyebabnya itu bisa saja dari hormon insulin yang berlebihan dan gangguan keseimbangan hormon. Untuk gejala yang biasa dirasakan oleh para penderita PCOS, yang pertama mens tidak teratur dan pertumbuhan rambut yang sangat cepat. Lalu, munculnya jerawat di tubuh karena tubuh yang terlalu berminyak, lalu kulit menjadi lebih gelap, muncul skin tag atau kelebihan kulit pada permukaan kulit, dan penipisan rambut atau sulit hamil juga. Untuk pencegahannya, yaitu yang pertama membiasakan hidup sehat seperti memakan banyak karbohidrat kompleks, lalu rutin berolahraga, serta pergi ke dokter dengan meminta obat seperti letrozole dan penggunaan pil KB atau melakukan terapi progestin dan clomiphene untuk obatnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya harap bagi yang menonton dapat wawasan yang lebih luas, dan bila ada kesalahan saya mohon maaf mulai dari perkataan saya atau perilaku saya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.